Apa yang terjadi ketika seseorang berhenti mengandalkan kebijaksanaan dirinya sendiri dan sepenuhnya berserah kepada Tuhan? Ketika seseorang berhenti mengandalkan kebijaksanaan dirinya sendiri dan sepenuhnya berserah kepada Tuhan, hidupnya tidak lagi terbatas oleh kelemahan manusiawi, melainkan dipimpin oleh hikmat dan kuasa ilahi. Berserah kepada Tuhan berarti menyerahkan segala keputusan, rencana, dan kekhawatiran kepada Dia yang memiliki kendali atas segala sesuatu. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali diberi kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan, sebuah momen berharga di mana kita dapat menguatkan iman dan memperdalam hubungan kita dengannya. Saat kita berkumpul di hadapan Tuhan, mari kita membuka hati untuk mendengar suaranya. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Biarlah renungan hari ini membawa penghiburan, kekuatan, dan hikmat bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, pada sore hari ini kami datang kepadamu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih untuk nafas kehidupan, kekuatan, dan berkat yang telah Engkau limpahkan sepanjang hari ini. Kami bersyukur atas perlindungan-Mu dan atas firman-Mu yang akan kami renungkan bersama. Ya Bapa, kami memohon agar Engkau membuka hati dan pikiran kami, sehingga setiap kata yang kami dengar menjadi benih yang bertumbuh dalam hidup kami. Urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat memahami, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan sore ini terdapat di dalam Amsal 3 ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan, dan jauhilah kejahatan. Billy Graham, seorang penginjil terkenal yang melayani lebih dari 6 dekade, adalah salah satu teladan yang menunjukkan apa artinya mengandalkan Tuhan sepenuhnya dan tidak bersandar pada kebijaksanaan manusia. Sepanjang pelayanannya, Graham mengarahkan fokusnya kepada firman Tuhan sebagai satu-satunya sumber hikmat dan kekuatan. Ia tidak mengandalkan popularitas, pendidikan, atau pengaruh pribadi, tetapi selalu merendahkan diri di hadapan Allah. Dalam banyak wawancara, Billy Graham sering menekankan bahwa apapun keberhasilan yang ia capai dalam pelayanannya, itu bukanlah hasil dari kemampuannya sendiri. Dengan rendah hati, ia berkata, "Itu semua karena Tuhan, aku hanya alatnya." Ucapan ini mencerminkan keyakinannya bahwa tanpa campur tangan Allah, pelayanannya tidak akan membawa dampak sebesar itu. Ia menyadari bahwa dirinya hanyalah seorang hamba yang dipanggil untuk taat, sedangkan pekerjaan sesungguhnya adalah milik Tuhan. Ia juga dikenal sebagai seseorang yang sangat bergantung pada doa dan pimpinan Roh Kudus dalam setiap langkah pelayanannya. Sebelum mengadakan crusade, kebaktian penginjilan besar-besaran, yang dihadiri oleh jutaan orang, ia selalu melibatkan timnya dalam doa yang intensif. Graham percaya bahwa hikmat manusia tidak akan pernah cukup untuk memenangkan jiwa bagi Kristus. Hanya pekerjaan Roh Kudus yang dapat mengubahkan hati manusia. Selain itu, Graham tidak pernah mengambil pujian untuk dirinya sendiri. Dalam berbagai kesempatan, ia selalu mengarahkan perhatian orang-orang kepada Kristus, bukan kepada dirinya. Ketika dunia menganggapnya sebagai salah satu pengkhotbah paling berpengaruh, ia tetap menempatkan Allah di pusat segalanya. Kehidupannya juga menjadi bukti nyata bahwa berserah kepada Tuhan membawa hasil yang luar biasa. Dalam semua tantangan yang ia hadapi, baik itu tekanan dari dunia, kritik, atau hambatan lain dalam pelayanan, Billy Graham tetap berdiri teguh karena ia percaya kepada hikmat Tuhan, bukan pada kebijaksanaan manusia. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, bagi kita bahwa mengandalkan diri sendiri adalah langkah menuju kegagalan, tetapi mereka yang sepenuhnya berserah kepada Tuhan akan dipimpin dalam jalannya yang sempurna. Hidup dalam kerendahan hati dan takut akan Tuhan tidak hanya membawa kita pada hubungan yang intim dengan Allah, tetapi juga menjadi berkat yang besar bagi dunia. Kehidupan kita saat ini juga dihadapkan pada pilihan antara mengandalkan kebijaksanaan diri atau berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Di dunia yang semakin maju dengan teknologi, informasi, dan kemajuan lainnya, kita merasa bahwa kita bisa mengendalikan hidup kita sendiri.
Namun kenyataannya, semakin kita mengandalkan kekuatan dan kebijaksanaan manusia, semakin kita menyadari bahwa itu tidak cukup untuk menghadapi tantangan hidup yang kompleks. Kita sering dihadapkan pada keputusan besar, mulai dari masalah pekerjaan, hubungan keluarga, hingga tujuan hidup. Ketika kita berjalan tanpa mengandalkan Tuhan, kita bisa saja terjebak dalam kebingungannya, memilih jalan yang salah, atau merasakan kekecewaan yang mendalam. Namun, seperti yang diajarkan dalam firman Tuhan, ketika kita berserah kepada Allah dan mencari hikmat-Nya, kita akan dipimpin pada jalan yang benar. Saat kita mengandalkan Tuhan, kita belajar untuk merendahkan hati dan tidak memuliakan diri sendiri. Dalam dunia yang penuh dengan pencarian status, pengakuan, dan pencapaian pribadi, kita diajarkan menghormati Tuhan lebih daripada pujian duniawi. Melalui doa dan ketergantungan pada pimpinan Roh Kudus, kita dapat merasakan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Tuhanlah yang memegang kendali atas hidup kita. Ketika kita hidup dalam kerendahan hati dan takut akan Tuhan, kita tidak hanya merasakan kedamaian dan kepenuhan, tetapi kita juga menjadi berkat bagi orang lain, menjadi saksi hidup dari kasih dan kuasa Tuhan di dunia ini. Marilah kita renungkan, apakah kita masih sering mengandalkan kebijaksanaan sendiri? Apakah kita sungguh hidup dalam takut akan Tuhan? Dan apakah kita sudah berusaha menjauhi segala bentuk kejahatan dalam hidup kita? Biarlah hari ini menjadi momen bagi kita untuk kembali menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Sebelum kita mengakhiri renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dengan hati yang penuh rasa syukur, kami datang di hadapan-Mu Tuhan, untuk mengucap terima kasih atas segala kebaikan dan kasih setia-Mu. Kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu yang hidup, yang membawa kehidupan dan terang dalam dunia yang seringkali gelap ini. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah pedoman hidup yang sempurna, yang memberi kami kekuatan dan arah dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan. Ya Tuhan, kami bersyukur karena setiap renungan yang kami lakukan bukanlah kebetulan, tetapi merupakan bagian dari rancangan-Mu yang indah dalam kehidupan kami. Melalui firman-Mu, Engkau terus berbicara kepada kami, mengingatkan kami akan kasih-Mu yang besar, dan menuntun kami untuk hidup lebih serupa dengan Kristus. Kami memohon ya Tuhan, agar firman-Mu ini tidak hanya menjadi pengetahuan dalam pikiran kami, tetapi benar-benar tertanam dalam hati kami. Biarlah firman-Mu mempengaruhi setiap aspek hidup kami. Cara kami berpikir, berbicara, bertindak, dan bahkan bagaimana kami memperlakukan orang lain. Tuhan, kami menyadari bahwa tanpa anugerah dan kekuatan dari-Mu, kami tidak dapat melakukan apapun. Kami tidak cukup kuat untuk menghadapi kehidupan ini dengan kekuatan sendiri. Tuhan, kami juga berdoa bagi mereka yang sedang bergumul, baik dalam sakit penyakit, pergumulan finansial, maupun masalah dalam hubungan keluarga. Engkau yang mengenal setiap hati, setiap doa yang terucap dalam keheningan, dan setiap kesulitan yang kami hadapi. Kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Berikan kekuatan kepada mereka yang lemah, penghiburan kepada mereka yang berduka, dan damai sejahtera bagi mereka yang gelisah. Kami percaya bahwa dalam segala sesuatu, Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi umat-Mu yang mengasihi Engkau. Tuhan, kami menyerahkan segala aspek hidup kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kami menyerahkan keluarga kami, pekerjaan kami, studi kami, pelayanan kami, dan segala perencanaan kami kepada-Mu. Kami percaya bahwa Engkau yang memegang kendali atas segala sesuatu, dan tidak ada yang terjadi di luar sepengetahuan dan izin-Mu. Berikan kami kebijaksanaan untuk membuat keputusan yang tepat, keberanian untuk mengambil langkah yang benar, dan kesabaran untuk menunggu waktu-Mu yang sempurna. Akhirnya, Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami mohon agar Engkau terus memperbaharui semangat kami, menguatkan kami, dan memberi kami damai sejahtera yang hanya dapat kami temui di dalam Engkau. Kami percaya bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu, dan bersama-Mu kami lebih dari pemenang. Kami berdoa semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Kita diingatkan kembali untuk senantiasa hidup dalam kehendak-Nya, setia menjalankan kebenaran, dan menjadi terang bagi dunia. Biarlah setiap firman yang kita dengar menjadi kekuatan, hikmat, dan tuntunan dalam setiap langkah hidup kita.
Jangan lupa untuk mendukung pelayanan ini dengan like, subscribe, dan bagikan renungan ini kepada keluarga, teman, atau siapapun yang membutuhkan kekuatan dan pengharapan dari Tuhan. Bersama-sama, kita bisa menjadi saluran berkat bagi lebih banyak orang. Tetap semangat dalam Tuhan, dan jangan pernah berhenti percaya bahwa kasih dan rencananya selalu yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati kita semua.